Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofa Marsandra. Di sini aku dari kelas 12 IPS 2 dari sekolah SMA Negeri 3 Cimahi. Kali ini aku akan sedikit membahas tentang rumah Inggit Garnasih yang ada di Bandung. Selain tentang rumahnya, aku juga bakal sedikit membahas tentang Soekarno dan juga istrinya yaitu Inggit Garnasih. Rumah yang berada di Jalan Ciatel, nomor 8, Kota Bandung. Rumah yang berdiri sejak tahun 1926 ini telah menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian yang terjadi di Bandung. Bangunan ini menjadi tempat yang penuh dengan rasa cinta bagi Ibu Inggit Garnasih dan suami keduanya, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam bangunan inilah gagasan-gagasan luar biasa terbentuk untuk kepentingan Indonesia. Melalui tempat ini juga terlahirlah Partai Nasional Indonesia dan Sumpah Pemuda. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibentuk pada tahun 1927 yang menjadi salah satu partai dalam masa pergerakan nasional. PNI menjadikan rumah ini sebagai tempat mereka berdiskusi, bertukar pikiran untuk memerdekakan Indonesia. Rumah ini juga memiliki ikatan batin yang luar biasa bagi para pejuang kemerdekaan, karena disinilah tempat berkumpulnya para pelopor Indonesia atau tokoh-tokoh integrasi Indonesia seperti Sayudi, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Ibu Trimurti, dan yang lainnya untuk saling bertukar pikiran demi membangun bangsa. Bahkan, saat Soekarno dimasukkan ke dalam penjara Bancai, Ibu Inggit berjuang sendirian di rumah ini untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Soekarno dipenjara dengan cara menjahit baju, membuat bedak, rokok, hingga menjadi agen sabun dan cangkul kecil-kecilan. Saat terjadi agresi militer 1 dan 2, dan juga terjadinya Bandung Lautan Api, Ibu Inggit Garnasih mengungsi ke Banjaran, lalu berpindah ke Garut. Lalu, pada akhir tahun 1949, Inggit Garnasih kembali lagi ke Bandung dan menetap di rumah Haji Durasjid. Di sana beliau mengungkapkan bahwa beliau ingin tinggal di rumahnya sendiri seperti dulu. Atas bantuan keluarga dan rekan beliau, akhirnya terkumpullah sebuah dana untuk membeli sepetak tanah dan membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut. Di atas tanah itulah sejarah kembali terbentuk, karena tanah yang ia beli merupakan tanah yang dulu berdiri sebuah bangunan tempat beliau tinggal di Jalan Ciatel, Astana Anyar. Rumah yang ia bangun akhirnya selesai pada tahun 1951 dengan bangunan gaya Belanda. Di tempat itulah Inggit Garnasih tinggal hingga akhir hayatnya. Inggit Garnasih ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2023. Selama ia menjadi istri dari seorang politikus, yaitu Insinyur Soekarno, ia pun ikut memasuki dunia politik yang lebih luas. Pengabdian dan perjuangan Inggit Garnasih ada beberapa, di antaranya menjadi saksi proses lahirnya Perserikatan Indonesia yang berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927, yang dimana Soekarno menjadi ketuanya. Yang kedua, menjadi saksi lahirnya Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, mendampingi kegiatan Soekarno dalam setiap perjalanan ke berbagai tempat maupun tempat-tempat pengasingan Soekarno. Yang keempat, dengan gigih dan tegar memberikan semangat hidup bagi Soekarno saat di penjara Bancai, meski beliau harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Dan yang terakhir, membantu memberikan data untuk referensi Soekarno saat menyusun pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat di depan Pengadilan Landrad, Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930. Inggit Garnasih mendapatkan tanda jasa dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu tanda kehormatan Satya Lancana, Perintis Kemerdekaan, dan juga Bintang Mahaputra Utama. Oke, cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.